Halo, di video ini saya akan menunjukkan cara memanfaatkan Qstock AI sebagai referensi insight untuk memahami pergerakan pasar saham secara objektif dan terstruktur. Mulailah dengan membaca panduan untuk memahami psikologi trading yang disiplin serta cara membaca zona akumulasi, zona pullback, pergerakan smart money, hingga reward dan target secara objektif. Sekarang kita akan mencoba memilih saham BBRI untuk menjadi contoh analisis. Kita tunggu prosesnya sebentar teman-teman. Pada analisis BBRI, proyeksi market menunjukkan harga penutupan di Rp3.810 per 30 Januari tahun 2026 dengan dukungan rata-rata volume 30 hari sebagai alat konfirmasi. Sementara status market jangka menengah berada dalam kondisi netral, menandakan harga masih menunggu arah yang lebih jelas. Nah, berikutnya smart money ini menggambarkan porsi kepemilikan institusi dibandingkan perorangan atau retail. Ketika smart money berada di atas 75%, pergerakan harga umumnya lebih terkontrol dan stabil. Namun jika porsinya lebih kecil dari retail, perlu kehati-hatian karena pergerakan cenderung lebih fluktuatif dan mudah dipengaruhi sentimen jangka pendek. Perbedaan ini dijelaskan lebih lengkap dalam panduan smart money di bawah ini. Selanjutnya, demand zone. Demand zone merupakan area akumulasi, di mana minat beli dan aktivitas pembelian paling sering terjadi sehingga harga cenderung mendapat respon kuat. Sementara itu, breakout confirmation terjadi saat harga menembus batas penting, dan validitasnya diperkuat ketika volume pada hari tersebut berada hampir atau di atas rata-rata volume 30 hari. Kita lanjutkan berikutnya. Retest zone adalah area pullback, yaitu area di mana harga menguji kembali level tersebut setelah sebelumnya bergerak naik. Jika harga bertahan di atas retest zone, area ini berfungsi sebagai support. Sebaliknya, jika harga berada di bawahnya, retest zone berubah menjadi area resisten. Area ini adalah zona tunggu pertama ketika harga sudah bergerak di atasnya. Ingat, jangan mengejar harga karena seringkali pergerakan berakhir dengan penurunan kembali ke area ini sebelum melanjutkan kenaikan. Banyak orang membeli di pucuk dan berakhir cut loss karena tidak sabar menunggu. Jika harga tidak kembali, carilah saham lain. Karena peluang untuk mencari cuan selalu ada. Nah, berikutnya ini adalah invalidation risk. Invalidation risk adalah batas risiko yang menandakan bahwa skenario analisis tidak lagi valid. Ketika harga menembus level ini, asumsi sebelumnya dianggap gagal dan disiplin diperlukan untuk menghentikan ekspektasi arah yang salah. Invalidation risk dianggap terkonfirmasi ketika penurunan harga ke level tersebut disertai volume yang mendekati atau minimal 70% dari rata-rata volume 30 hari. Karena kondisi ini mencerminkan tekanan jual yang cukup kuat. Selanjutnya, bagian yang sangat penting dan perlu diperhatikan adalah reward projection dan target projection. Keduanya sering dianggap sama, padahal memiliki fungsi dan metode penilaian yang berbeda dalam membaca peluang pergerakan harga. Reward projection dievaluasi dengan menganalisis posisi harga terhadap zona demand dan retest yang terbentuk dari struktur harga historis. Kemudian, dikalibrasi menggunakan rentang volatilitas adaptif berbasis ATR, serta divalidasi melalui analisis volume relatif terhadap rata-rata 30 hari. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur asimetri reward to risk secara objektif, bukan untuk memprediksi harga, melainkan menilai apakah potensi pergerakan yang tersisa masih layak secara struktural. Reward projection tidak ditampilkan ketika posisi harga sudah terlalu dekat dengan area tujuan atau telah bergerak terlalu jauh dari zona demand dan retest, sehingga ruang kenaikan yang tersisa tidak lagi sepadan dengan risiko. Kondisi ini juga bisa terjadi saat struktur harga dan volume belum memberikan dukungan yang cukup, sehingga sistem menahan reward untuk mencegah ekspektasi yang tidak proporsional. Selanjutnya, target projection memiliki pendekatan yang berbeda. Proyeksi ini berbasis pada struktur impuls menurut Elliott Wave,
di mana harga harus terlebih dahulu menyelesaikan fase koreksi ABC dan membentuk impuls baru yang valid. Target kemudian diproyeksikan sebagai ekstensi dari impuls tersebut menggunakan rasio Fibonacci, sehingga menggambarkan potensi lanjutan di atas struktur yang sudah terkonfirmasi, bukan sekadar perkiraan jangka pendek. Namun, jika target projection tidak ditampilkan, hal ini menandakan bahwa struktur impuls Elliott Wave belum terbentuk, atau harga masih berada dalam fase koreksi ABC. Dalam kondisi seperti ini, arah lanjutan belum memiliki dasar teknis yang cukup, sehingga lebih bijak untuk menunggu atau mencari saham lain, karena peluang selalu tersedia di instrumen yang strukturnya lebih siap. Bagian terakhir, katalis sebagai pemicu penggerak harga, Catalyst Overview, memberikan gambaran singkat tentang peristiwa atau sentimen yang berpotensi memicu pergerakan harga dalam jangka pendek hingga menengah, seperti aksi korporasi atau rilis kinerja, berbeda dengan analisis fundamental yang berfokus pada kondisi dan kinerja bisnis. Katalis menyoroti pemicu pergerakan harga. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, gunakan stok AI sebagai pendamping analisis yang objektif dan disiplin, bukan sebagai janji hasil. Fokus pada struktur, risiko, dan kesabaran dalam membaca peluang agar keputusan tetap terukur. Kedepan, Q-Stock AI akan terus berkembang dengan pendekatan time-based Fibonacci yang sedang kami rancang untuk menghadirkan estimasi waktu pencapaian reward dan target secara lebih presisi. Aplikasi ini akan selalu gratis berkat dukungan iklan yang tidak Anda lewatkan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Selamat menganalisis, tetap konsisten, dan semoga sukses.